Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Chandra Yuniardi Setiawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, kelas 2018E, nomor induk 181217205. Saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Hukum Lingkungan yang diampu oleh Bapak Roni Sulistianto Luhukai. Pertama, langsung saja. Pentingnya hukum lingkungan dalam kehidupan. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, eksistensi hukum lingkungan diperlukan sebagai alat pergaulan sosial dalam masalah lingkungan. Perangkat hukum lingkungan dibutuhkan dalam kerangka menjaga agar supaya lingkungan dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung atau kondisi kemampuan lingkungan itu sendiri. Dalam hukum lingkungan diatur tentang objek-subjek yang masing-masing adalah lingkungan dan manusia. Lingkungan hidup sebagai objek pengaturan dilindungi dari perbuatan manusia supaya interaksi antara keduanya tetap berada dalam suasana serasi dan saling mendukung. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan di sini adalah mengandung manfaat sebagai sarana mengatur interaksi manusia dalam lingkungan agar supaya tercapai suatu keteraturan dan ketertiban. Lalu selanjutnya, dampak yang dapat dirasakan ketika tidak adanya hukum lingkungan. Dampaknya salah satunya yaitu masalah terbesarnya akan terjadi kerusakan lingkungan yang besar, di mana dengan tidak adanya aturan yang mengatur masyarakat dalam hal menjaga lingkungan dapat mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan. Hal inilah yang menjadi cikal bakal kerusakan lingkungan itu sendiri. Lalu selanjutnya, cara menyeimbangkan antara pengelolaan lingkungan dengan pemanfaatan untuk keperluan ekonomi sehingga dapat berkelanjutan. Salah satu langkahnya yaitu dengan pemanfaatan untuk keperluan ekonomi bisa dilakukan sebagai berikut. Saya ambil contoh yaitu industri pembuatan kerajinan kayu yang bahan bakunya merupakan kayu hasil dari logging di hutan. Dengan kita melakukan penebangan, jelas jumlah pohon di hutan kita menjadi berkurang. Oleh karena itu harus ada aturan yang tegas bagi para pengusaha atau pengrajin kayu supaya mereka mempunyai kesadaran untuk melakukan penanaman kembali, di mana sebagai ganti pohon yang telah mereka tebang. Dengan adanya penanaman kembali tersebut, maka dapat dimanfaatkan sebagai keperluan ekonomi yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.